nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Diberikan segala kuasa, berarti Bapa sudah tidak memiliki kuasa karena segalanya sudah diberikan kepada manusia Yesus, betul? Bukan, kan Yesus. Jangan katakan bukan, jangan mengatakan bukan. Matius 28 nomor 18, Yesus kemudian berbisik kepada muridnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Woi kau, ya kenapa? Segala kuasa baik di surga maupun di langit telah diberikan kepadaku. Berarti sudah nggak berkuasa lagi sang Bapa. Sudah dikebiri dia dan sudah disabotase kekuasaannya dengan makhluk yang bernama Lucifer. Gini cuma. Itu fakta. Itu fakta. Itu dalil. Orang masih ngomong kayak gini, kamu udah motong. Emang parah betul, kayak hadis mulut kamu, bro. Kamu nggak malu ya kamu kayak hadis? Iya, saya malu kalau Anda menanggapi penjabaran saya dengan benar lalu di-mute. Saya malu. Ada yang kabur satu. Dikejar dulu yang satu itu. Teman-teman host, dikejar, dinaikkan. Belum selesai dia, belum selesai. Dia masih butuh obat yang lain. Jangan dibawa, jangan kabur dulu dia. Setengah-setengah minum obat bahaya, fatal nanti. Kan Yesus Kristus kan berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu awalnya, Tidak ada masalah itu. Di Al-Quran juga dikatakan ini ma'akum, aku bersatu dengan kalian. Al-Quran juga menyatakan itu. Tapi satu dalam hal ini adalah pengajaran, bukan hakikat. Pengajaran, bro. Dari mana pengajaran? Pengajaran, satu dengarkan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Dan firman Tuhan yang datang kepadaku itu adalah hidup yang kekal. Makanya aku melakukan apa yang diperintahkan. Aku kerjakan apa yang diinstruksikan. Aku tidak pernah bergeser dari apa yang diperintahkan. Makanya di dalam Yohanes 8, coba Anda baca pelan-pelan. Nomor 16 sampai seterusnya, apa kata Yesus? Kalian menghakimi manusia, tapi aku tidak menghakimi manusia. Namun ketika aku menghakimi manusia, penghakimanku pasti benar, penghakimanku pasti adil. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku berdua dengan Bapakku. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi adalah sah, dan akulah yang saksi, yang kedua adalah Bapakku juga saksi. Aku dan Bapa adalah dua. Jelas dalilnya. Baca Yohanes 8. Oke? Ada lagi? Yang pertama ingat ya saudaraku, Tuhan itu esa. Kristen dimanapun mulutnya akan dikotori dengan pengakuan kemunafikan. Wahai Kristen, Tuhan itu esa atau tidak? Esa. Ada berapa yang esa? Satu. Baca 1 Timotius 2 nomor 5, di situ ada dua yang esa. Ini indikasi yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu para nabi, menipu orang-orang beriman, tapi Allah membalas tipuan mereka dengan tipuan yang jauh lebih dahsyat dari makar yang mereka buat. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Akibat dari tipuan itu, maka mereka jatuh kepada tipuan yang mereka buat itu sendiri. Ya, Juma, luar biasa kan itu tertulis dalam surah An-Nisa 142 kan, orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Pertanyaannya mudah, Juma, siapa yang kerok di antara dua ini? A, munafik yang menipu, atau B, Allah subhanahu wa ta'ala yang penipu? Oke, baik. Sekarang ketika ada orang yang mencuri lalu dihukum, siapa yang jahat? Membuat orang itu terhukum, terpenjara dalam suatu ruangan 2x2. Siapa yang jahat? Mereka yang telah melakukan pencurian atau dia yang menyiapkan kemudian ruang 2x2? Siapa yang jahat? Yang jahat itu orang yang melakukan kejahatan. Oke. Berarti orang yang berbuat jahat dibalas dengan kejahatan, salah atau betul? Tapi katamu kan, kata dalam Al-Quran kamu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah tidak Maha Pengasih, hari ini juga nyawa Anda dilenyapkan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Tapi karena Allah itu Maha Pengasih, Anda diberi ruang untuk bertemu dengan Bang Suma, bertemu dengan umat Islam yang lain, apologet Islam yang lain, supaya Anda menyadari bahwa Anda salah jalan selama ini, telah menyembah Lucifer. Kalau itu
Anda, Allah cinta kepada Anda. Anda diberi ruang. Tidak semua orang Kristen punya kesempatan berdiri di hadapan Bang Suma. Enggak semua. Enggak semua. Orang yang berhadapan dengan Bang Suma itu adalah orang yang diberi kasih oleh Allah, diberi kesempatan. Sadarlah kalian, tuh ada Bang Suma yang mengajarkan kalau kalian ini selama ini menyembah Lucifer. Manfaatkan itu untuk menyelamatkan diri Anda, atau Anda tetap aja wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yuksirun, masuk dalam kelompok penggoda, pembisi, pengajak manusia menuju kepada neraka. Jadi yang mana yang perlu kita ikuti, Muhammad atau Yesus? Yesus silakan Anda ikutin. Dengan mengikuti Yesus mustahil Anda Kristen. Muhammad. Kalau Anda alergi dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mengajarkan segala aspek ritual keagamaan, Anda nggak mungkin meninggalkan makan babi. Anda nggak mungkin kemudian bersunat. Anda nggak mungkin rutin 5 kali sehari menyembah kepada Tuhan. Nggak mungkin. Oleh karena itu, ikutilah Yesus. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah ketika Anda mengikuti Yesus Anda bisa menjadi seorang Kristen? Istri saya sudah 4 jemaah, itu hasil selingkuh semua jemaah. Bahkan berzina saya dulu. Anda tahu? Ya. Yesus itu berasal dari hasil zina. Anda tahu? Anda paham? Yesus itu berasal dari keturunan poligami. Anda paham? Kalau Nabi Daud tidak berpoligami, perjanjian lama nggak ada, perjanjian baru nggak ada, karena perjanjian lama itu adalah tulisan-tulisan dari anak-anak Daud dari hasil poligami. Sadar Anda sadar? Di mute ya, di mute Anda sadar? ya. Anda paham? Ya. Daud memiliki 4 istri hasil poligami. Dari 4 istri hasil poligami melahirkan 12 suku Bani Israel. Dari 12 suku Bani Israel melahirkan Nabi Musa alaihissalam, melahirkan Daud, melahirkan Daniel, melahirkan penulis pengkhotbah, Salomo, dan seterusnya. Dari mereka lah tangannya tertulis dan tercipta dan tertulis sebuah kitab. Itu yang Anda imani sekarang. Kalau tidak poligami Daud, di mana Anda bisa mengambil kitab Daniel? Kalau tidak poligami Daud, di mana kemudian orang Kristen bisa mengambil kitab Yeremia, Yesaya, Samuel? Semua kitab-kitab itu dituliskan oleh hasil dari keturunan poligaminya Nabi Daud. Ini sampai situ paham? Tuh kayak mana sih di mute? Nggak apa, Islam ini kenapa kayak gini tuh? main mute. Ya, sekarang kalau Anda tidak mau di-mute, kembali kepada pertanyaan saya, saudaraku, saya akan kasih kesempatan Anda berbicara. Ada berapa yang sah? Silakan. Ada satu, yaitu Yesus Kristus. Satu, yaitu Yesus Kristus. Di mana Anda punya otak ketika di dalam kitab saudara 2 Yohanes 3 nomor 1 dengan jelas. Tunggu. Sabar, supaya Anda tidak di-mute. Supaya Anda tidak di-mute, kita ganti-gantian berbicara. Boleh? Boleh? Tunggu, naikkan RCS naikkan bro. Boleh kita ganti-gantian berbicara, boleh? Siap Bang Juma, RCS naikkan bro. Oke. Saudara, di dalam kitab saudara diterangkan bahwasanya di dalam Yohanes 3 ya, di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum jelas nasib kita kelak seperti apa. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Tadi katanya esa, tapi kok dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sama seperti Yesus? Sama seperti itu. Hei, Bung, saudaraku yang ganteng, yang cakep, yang manis, lihat ini kitabmu memberikan sinyal wa makaru wa makarallah. Sekuat-kuat yang kaum kafir kemudian ingin menggantikan posisi Allah dengan Bible itu juga dia akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka kalau tidak sadar. Coba Anda baca tuh 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, katanya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Tadi katanya esa, kok kita sama seperti dia? Esa katanya tadi. Gimana ini, Bung? Bro, kan ada berapa yang esa? Yesus ngerti esa enggak? Esa itu satu-satunya. Tapi kok kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, Cak Ayu? Gugur kan? Gugur kan?
Gini bang, bentar lah. Ah. Kristus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, tidak sah dong kalau gitu. Karena bersama, Anda paham tidak kata bersama itu? Kata bersama itu adalah menggabungkan antara satu dengan yang lain. Betul? Begitu saya mau menerangkan suatu narasi yang tertulis dalam Alkitab saya, kenapa kamu potong? Kamu ketahui. Karena saya lebih paham Bible dari Anda. Sekarang Anda kata bersama, aku dan Bapa adalah satu. Kata bersama itu sinyalir yang kuat menyatukan antara dua pribadi atau lebih. Betul? Bukan bro. Lah. Kata bersama itu artinya menggabungkan sesuatu yang tadinya tidak bersama menjadi sama. Begini Bang Juma, logika. Aku dan Anda bersama. Bang Bang Juma gini. Apakah abang berbeda dengan tubuh abang? Ya enggak lah. Udah berarti satu kan? Nah, satu. Sekarang ketika Yesus ada di bumi, Bapak di mana? Yesus kan ada di bumi, Bapak. Bapak di mana? Ada di dimensi di mana aja yang tidak. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Halo Juma, dengar Wa dulu. ma yakhda'una illa. Itu Al-Quran katakan itu. Juma dengar dulu tuh. Kan Yesus berkata kepada Filipus. Filipus, sekian lama engkau bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Orang siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat dia. Telah melihat. Kan benar kan? Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa yang menampar aku, dia menampar Bapa. Barang siapa yang membunuh aku, dia membunuh Bapa, gitu. Zakaria 10 ayat 12. Hah? Bapak pencipta alam semesta dibunuh? Konyol. Makanya kukatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Benar ya. Orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Allah. Masakan Anda mengatakan membunuh Yesus sama dengan membunuh pencipta alam semesta? La haula wala quwata illa billah. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan. Itu yang Al-Quran katakan. Iya. Dan Juma, ya. Abang ngomong gini, abang menguasai Bible, saya juga menguasai Al-Quran dengan hadis Anda. Iya. Itu sama pengakuan iblis juga kayak begitu. Iblis itu suka memperlihatkan sisi kehebatannya dia. Sampai-sampai Yesus diangkat ke bumbungan bait suci. Dia katakan apa? Aku akan memperlihatkan engkau, katanya. Si iblis mengatakan, aku akan memperlihatkan engkau seluruh isi bumi, kata iblis. Tapi apa mungkin? Apa mungkin Yesus bisa melihat seluruh isi bumi dengan dia berdiri di atas bumbungan bait suci? Enggak bisa. Paling-paling matanya hanya sampai kepada pohon tomat. Enggak bisa melihat Yesus itu sampai ke Makassar sini, nggak bisa. Tuyul, iblis itu kayak gitu. Wahai Suma, kamu menguasai Bible, saya juga menguasai Al-Quran. Saya tampilkan huruf hijaiyah di sini, saya suruh baca kamu. Apakah kamu mencret? Mencretnya lewat bawah atau lewat mulut? Ku tampilkan huruf hijaiyah, ku suruh baca, mau? Kamu dengar, walaupun saya umat tertentu. Tuh, baca coba. Tuh, apa tuh bacanya tuh? Mampus kan? Ini Al-Quran, lu bilang lu kuasai Al-Quran dan hadits. Ayo, baca. Baca. Ya, baca. Yang lain diam, kita biarkan, kita diajarkan Al-Quran sama ahlinya. Silakan. Tadi saya bilang apa? Saya memahami Al-Quran dengan hadis walaupun saya itu umat terjemahan. Bagaimana Anda bisa memahami kalau membacanya aja kagak? Cahayu. Dengar dulu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini ditertawakan sama Adinda yang baru mualaf nih. Beliau dalam hati beliau itu, ya Allah ya Karim, syukran saya sudah keluar dari barisan orang-orang gila. Alhamdulillah sekarang saya sudah jadi waras. Gimana Anda bisa memahami sebuah kitab, membacanya aja nggak bisa? Ada orang mengaku saya mengerti ilmu kedokteran, dikasih buku kedokteran, sampulnya aja nggak bisa dibaca. Itu tuyul namanya. Gimana ceritanya? Saya mengerti buku kimia, saya mengerti tentang rumus-rumusan kimia. Disuruh buka buku kimia, dibuka rumusnya, nggak bisa baca. Gimana ceritanya? Itu bullshit. Itulah iblis yang ingin menyamai sombongnya iblis. Itulah orang-orang kafir. Diam nggak? Kamu bisa diam nggak?
Saya sedikit saja bro ya. Saya baru sepatah kata dua patah kata kamu langsung memotong saya. Ya, bahasa internasional di dunia ini itu adalah bahasa Inggris. Kalau Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan membuat suatu arti bahasa yang seperti is dalam bahasa Inggris. Terjemahannya itu adalah. Dari, Anda ingin menyamakan kalam Allah, perkataan manusia dengan perkataan Tuhan. Beda. Perkataan Allah, perkataan pencipta alam semesta dan perkataan manusia itu jauh beda. La haula wala quwata illa billah. Ini perkataan Tuhan kok dinilai kayak perkataan manusia. Itu di Kristen memang kayak gitu. Jadi yang duduk di lembaga kitab Indonesia itu Tuhan semua. Kenapa? Karena yang ada di Bible-nya Kristen itu firman Tuhan. Padahal itu adalah bahasa manusia terjemahan. Al-Quran, Bung, asal Anda tahu, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Pahami itu dulu. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. itu kalau Al-Quran itu adalah teks original ya. Terjemahan itu bukan Al-Quran, saya tahu. Nah, sekarang terjemahan yang ada di kitabmu cuma terjemahan itu firman Tuhan atau bukan? Itu firman Tuhan. Iya. Berarti Anda mempertuhankan orang-orang yang ada di lai. Halo. Segala Tuhan telah diilhamkan oleh Elohim itu sendiri. Kata siapa? Ya kata Tuhan. Jadi Kata Tuhan lagi. Tuhan lagi yang dibawa. Sedikit-sedikit Tuhan. Semuanya dituhankan. Artinya Tuhan yang asli sudah pensiun. Mensabotase ini pekerjaan malaikat-malaikat Lucifer, menggantikan posisi Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Nah, itulah dia. Berbeda ranah cuma dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala itu penyesat. Mau kubacakan ayatnya, Anda mengatakan Allah itu penyesat? Iya, surah 16. Itu kan tertulis iblis menjawab karena engkau telah menyesatkan aku. Aku kan diam dulu. Karena engkau kata engkau ini kan adalah tertuju kepada Allah. Karena engkau Allah telah menyesatkan aku. Aku ini adalah iblis, ya. Pasti aku iblis ya. Kata aku ini adalah iblis menyesatkan mereka dari jalanmu. Jalanmu ini adalah Allah, jalanmu adalah Allah yang lurus. Pertanyaan kedua, siapakah yang menyesatkan iblis? Oke. Saya jawab, Anda diam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadian Adam dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kalian dengan bersujud menghormat kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat bersujud semuanya kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Dia iblis menyombongkan diri dan termasuk golongan yang kafir. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyada. Kata Allah. Tolong ditegur kalau saya salah baca ayat. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud menghormat kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Halaqtani, karena engkau ciptakan aku, minnar, dari api. Wa khalaqtahu, sedangkan dia kau ciptakan dari mintin, dari tanah. Iblis sendiri kok yang sombong, bukan Allah yang membuat dia sombong. Malah ditanya, wahai iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadah. Apa yang membuatmu wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk menghormat kepada Adam yang telah aku ciptakan sesuai dengan perintahku? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Aku dari api, dia dari tanah. Masa kau suruh saya hormat sama dia? Lalu Allah mengatakan, Fakhruj minha, keluarlah kau dari surga. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Nah, lalu iblis mengatakan apa? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
Wahai Tuhanku, kata iblis, tangguhkan aku sampai hari mereka dibangkitkan kembali. Fa innaka minal munsarin. Allah menjawab, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan usia yang panjang sampai hari kiamat, ila yaumil waqtil maklum, sampai hari kiamat. Iblis kemudian menjawab apa? Wabi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, la uqwiyannahum ajma'in, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, inilah yang terjadi sumpah iblis itu, pasti aku akan menyesatkan mereka semua, sampai-sampai kalian itu menyembah kepada yang bukan Tuhan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Aku tahu. Jadi Allah itu tidak membuat mereka tersesat. Mereka yang minta, mereka yang mau. Setelah mereka menerima itu dan ikhlas akan apa yang terjadi pada dirinya, dia mau terhadap dirinya, maka Allah ridha. Silakan aja kalau kamu mau. Udah Bang Juma? Udah. Aku udah membaca dalam surah sapi betina, surah sapi betina tentang penciptaan iblis, ya penciptaan Adam, dengan surah Shad 72, dengan surah Al-Hijr 39, dengan surah Al-Arab dari ayat 11, saya udah baca. Kamu ditertawakan umat Islam. Kamu itu merasai Al-Quran dengan rasa terjemahan yang kamu maknai dengan otakmu sendiri. Kamu ditertawakan, ditertawakan. Diam dulu lah. Kamu diam, kan kamu tadi ngomong saya kan mute, gak ada motong kamu loh. Saya sudah membaca 4 surah yang seperti kodok tentang penciptaan Adam ini ya. Saya udah baca. Dalam narasi-narasi yang 4 surah ini tidak ada bahwasanya iblis disuruh untuk bersujud kepada Adam, tidak ada. Saya hanya bertanya kepada kamu Juma, dalam Al-Arab ayat 16, ya, siapakah yang menyesatkan iblis ini? Jawab. Saudara, iblis, dengar. Anda membahas iblis yang sudah ada di bumi. Anda lupa tadi yang kubahas itu adalah iblis ketika masih di jannah. Iblis yang minta ditangguhkan, panjangkan usiaku, izinkan aku untuk menyesatkan mereka. Bahkan kalau Anda belajar dengan baik dalam Kejadian 3 nomor 15, Tuhan alam semesta mengadakan permusuhan antara Adam dan iblis dan keturunannya. Belajar itu penting. Kejadian 3:15, aku akan mengadakan, aku akan menciptakan, aku akan menghadirkan permusuhan. Aku tahu itu Ya, kalau kamu tahu kenapa Anda heran? Makanya saya tanya kepada kamu. Yesaya 45 nomor 7, Allah yang menciptakan iblis. Kenapa Anda heran? Kamu jawab jujur aja. Kamu jawab jujur. Saya sudah 4 baca ya. Udah tadi 4 surah saya. Jangan ajarin saya Quran, tak ajarin kamu Bible. Bible aja tak ajarin samamu. Di dalam Bible yang kamu imani itu dari kitabnya orang Yahudi, Tuhan mengutus iblis, Tuhan mengutus roh jahat, Tuhan yang membuat permusuhan, Tuhan yang menyesatkan manusia. Dalilnya bergejibun di dalam kitab yang kau genggam. Jangan kau lari ke Al-Quran, karena kamu hanya berdasarkan terjemahan. Ditertawakan anak SD di Islam. Jangan. Bacakan satu dalil. 1 Raja-Raja 22. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya dia tewas di Ramot? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah seorang roh, suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa engkau akan membujuknya? Jawab si iblis, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Iblisnya minta izin kepada Tuhan, aku akan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Tuhan berfirman, oke, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Setan
Tuhanmu mengizinkan setan menyesatkan semua nabi-nabi. Jadi jangan ke Al-Quran, Cak Ayu, jangan. Sekali lagi. Anda tidak paham Al-Quran, Anda membacanya pun tak bisa, Anda hanya berdasarkan terjemahan. Kalau ente hanya umat terjemahan, tak ajarin, terjemahan Bible aja yang kamu pelajari, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Kemudian tampillah satu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Aku yang akan membujuknya. Dengan apa kau membujuknya? Aku akan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Tuhan mengatakan, pergilah, engkau akan berhasil. Dan keluarlah, perbuatlah demikian. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu itu. Sebab Tuhan telah menetapkan engkau menimpakan malapetaka kepadamu. Tuhan sesungguhnya telah menaruh roh iblis ke dalam mulut semua nabi. Dalil. Jadi nggak usah capek-capek ke Quran, ngapain? Lawang membacanya aja kamu nggak bisa. 1 Samuel, sabar. 1 Samuel 16 nomor 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat, iblis, syaitan, roh dalam bahasa Ibrani yang berasal dari Tuhan. Nah, iblis yang berasal dari Tuhan telah mengganggu siapa? Saul. 1 Samuel 16 nomor 15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh iblis yang berasal dari Tuhan mengganggu engkau. Nomor 16-nya, baiklah tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini, mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh iblis yang berasal dari Tuhan hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Tuh. Roh iblis berasal dari Tuhan, diutus kepada Saul. Dan dalil-dalil yang serupa itu banyak berkejibun di dalam kitab yang kau genggam. Contoh, satu lagi. Di dalam Ayub 1. Ayub 1 ya teman-teman, nomor 12. Coba Anda buka. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada iblis, segala yang ada pada Ayub, wahai iblis, itu di dalam kuasamu, dalam kendalimu. Kerja sama nih. Tuhan mengutus iblis untuk menghancurkan Ayub. Dalilnya bergejibun. Kalau Anda butuh dalil, tak kasih dalil 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. 2 Tesalonika berapa itu? 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan kebohongan. Udahlah. Kamu nggak usah bahas-bahas Quran dengan Bang Sul, nggak usah. Kamu hanya terjemahanmu itu, pemahamanmu terhadap terjemahan itu tidak akan sampai kepada hakikat Quran. Memalukan aja. Kamu akan kusiksa dengan Bible. Itu, camkan itu. Bagaimana Anda menyikapi data-data Bible tadi? Tuhan mengutus iblis, Tuhan mengutus roh jahat, Tuhan mengutus iblis. Gimana Anda apa sih? Menjawab. Jadi silakan. Kamu Silakan. Jawaban kamu nggak ada ya dalam surah Al-Araf ya? Al-Quran tadi saya sudah membacakan panjang lebar loh. Iblis itu sudah sesat dari sononya. Allah sudah mengatakan bahwasanya kenapa kamu tidak mau sujud menghormat? Ana khairum minhu, sebab aku iblis lebih hebat daripada Adam. Sudah ku jawab. Iblis yang mau, bukan Allah yang mau. Malah Allah memberikan perintah, wa iskal rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat selanjutnya, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau menuruti perintah Tuhan. Di sanalah awalnya kemudian kejatuhan iblis. Itu surah Al-Araf ayat 11 bro yang kamu katakan. Al-Araf itu keadaan di bumi. Saya sedang menceritakan keadaan di surga, di Jannah, di Eden.
Coba kamu baca surah Al-Araf. Jangan ajarin saya. Ya udah kamu baca surah Al-Araf ayat 11. Jangan ajarin saya. Tadi ku bacakan dalil-dalil Bible, kamu nggak paham. Hah? La haula wala quwata illa billah. Oten. Begitu susahnya kamu keluar dari cengkraman iblis. Maaf ya teman-teman. Tadi tema awalnya itu ada berapa yang esa? Satu. Dibacakan dalilnya ternyata ada 2 yang esa. Mampus gak tuh? Mampus. Bagi orang yang berakal sehat, bagi orang yang menggunakan nalar, bagi orang yang hidupnya punya rasio yang hebat, mereka akan meninggalkan angan-angan kosong. Bagaimana mungkin Allah esa, Yesus juga esa? Di dalil yang baik yang lain, 1 Yohanes 3 nomor 2, ternyata Yesus tidak esa. Yesus akan menampakkan dirinya dalam keadaan yang sebenarnya, dan kita akan sama seperti Yesus. Esa, katanya esa. Faktanya dia sama seperti manusia. Osa kayak gitu. Ya, jadi saudara-saudara, apa yang kami lakukan di sini itu bukan untuk menghujat, menista, enggak. Semata-mata untuk merangsang agar karat yang ada di kepala itu bisa kemudian melunak, karatnya bisa kita gugurkan, kita hancurkan, sehingga otak-otak saudara itu bisa berfungsi dengan baik. Hati Anda itu tercengkeram dan kemudian tergadai oleh syaitan. Dengan keadaan seperti ini, berhadapan kita di Komal seperti ini, kita berharap supaya saudara-saudara itu bisa kalbunya itu lembut menerima kebenaran. Kalbunya itu bisa kemudian mendapatkan cahaya kebenaran. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa Tuhan dikudeta? Kepada aku telah diberi kuasa, segala kuasa yang ada di langit. Berarti Tuhan yang asli gimana? Mana kuasanya? Tidak ada lagi. Karena kenapa? Segala kuasa sudah diberikan. Gak ada yang tersisa. Andai kan dia mengatakan setengah dari kuasa yang lain bumi aku diri. Ini segala kuasa, bro. Segala kuasa berarti Tuhan dikudeta. Ini yang tercantum di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Sang bintang timur naik ke awan-awan, ingin membangun tahtanya untuk menyamai yang maha tinggi. Tapi apa kata Yesaya 14? Tapi sebaliknya, kamu dilemparkan ke dunia orang mati, lemparkan ke bumi sampai kepada dunia orang mati. Berarti memang ketika Yesus mengatakan dalam Markus 10 nomor 18, aku Yesus melihat iblis jatuh seperti kela dari langit ke bumi. Apa tuh? Begitu saudara-saudara. Haleluya. Oke, dilanjut dulu, saya minum kopi dulu ya teman-teman, silakan. Masya Allah. Kasih abangku. Ya, CS. Shalom. Salam. Apa kabar Bang Dalbu? Baik. Silakan RCS. dilanjut. Selamat Iya, malam. Marsiang. Iya. Mungkin ada sanggahan Lucifer, silakan. Tentunya Anda tadi mendengarkan begitu panjang dalil-dalil yang dalil-dalil yang disampaikan oleh Bang Suma. Silakan. Ada berapa Iyad Esa di dalam Bible Anda? Silakan. Sebentar ya Bang ya. Aku naik karena dengar-dengar Bang Juma itu cerdas gitu loh. Jadi tentang topik yang tadi aku hanya dengar sebagian-sebagian. Bagiku itu hanya ada Sema Israel. Sang pencipta itu satu doang. Itu aja Bang. Tapi Anda Kristen ya? Kristen aja ya? Iya dong, Kristen. Cuma aku mau nanya Bang Juma, kalau Bang Jumanya tidak capek kan gitu. Tapi Anda Kristen kan? Aku Kristen, aku mantap. pengikut Kristen, Tuhan Yesus. Ya. Pengikut Yesus. Tuhan Yesus atau pengikut? Pengikut Tuhan Yesus, Abang. Kalau pengikut Tuhan Yesus pasti masuk Islam, Bang. Mana mukmin? Gimana sih Abang ini? Silakan Pak. Nih, Bang Andreas ini
dalam bulan ini dia akalnya sehat, menjadi pengikut sesungguh-sungguhnya pengikut Yesus, sehingga dia memuliakan Yesus. Nah, Anda ini kan belum berfungsi, makanya nantinya di sini abang ya pasang telinga supaya apa? Karena di sini kita lagi membuka bengkel akal. Silakan. Ya, Bang Andreas itu dulu. Pertanyaannya Bang Suma tadi, ada berapa Yan Esa di dalam Bible? Aku udah jawab Bang, cuma satu. Hah? Cuma satu. Ini Cuma LAI salah nulis atau saya yang salah baca, Pak? LAI terjemahannya itu tidak presisi, titik. Oh, tidak benar ya? Tidak presisi. Jadi, yang presisi yang mana? Tiga Tuhan. Ya harus lihat original teks. Ya, silakan Bang. dibuka original teksnya. Kalau yang enak host baru presisi itu maksudnya. Oh iya boleh juga nih. Ini Alfian Bang Benny belum udah bikin aku emosi nih. Nanti tak buat emosi lagi. Gampang itu. Nanti Pak Denny ngambek lagi sama saya. Benny diem Ben, kalian tidak paham. Jadi aku naik sebenarnya mau nanya Bang Juma, Matius 13 ayat 11 dan 13, katanya dia ahli Biblo. Ada apa di situ, Pak? Silakan dibacakan. Matius pasal 13 ayat 11 dan ayat 13. Itu tentang perumpamaan. Oh, perumpamaan juga. Iya, aku mau nanya Bang Juma sih. Yang Silakan, katanya ahli Abang Biblo. Juma mungkin lagi ngopi dia. Iya, makanya aku bilang tadi kalau dia tidak capek. Kalau masih capek enggak apa-apa. Enggak ada capek. Ya, kalau masih capek silakan lanjut dengan yang lain. Kagak, beliau itu Bang Suma. Itu burungnya bunyi. Ya, gimana Bang? Silakan. Oh ya, selamat siang Bang Juma. Bang Juma tadi menyatakan abang Siang, ahli Bang, siang. Bible. Ya, silakan. Matius pasal 13 Matius ayat 11. ayat Baik. 13. Pemahaman abang yang terdalam apa tentang itu? Oke, baik. Jadi ketika di Matius 13 ini ada keadaan di mana orang-orang datang berbondong-bondong kemudian mengerumuni Yesus ketika kemudian beliau ini naik perahu ya menuju ke sebuah pantai. Nah, lalu di data Matius 13 itu di situ ada perkataan Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kepadamu, mu di sini adalah Bani Israel. Sayangnya orang-orang yang diberi rahasia tentang kerajaan surga tidak menjadi Kristen. Mereka mati dalam keadaan Yudaism. Itu yang sangat disayangkan, Pak. Kata Yesus sebelumnya, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan langit, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Al-Quran juga menarasikan hal yang sama. Kenapa orang-orang Yahudi, Pak,
ketika Nabi Musa datang kepada mereka, Nabi Musa tidak bercerita hanya masalah dunia. Nabi Musa tidak hanya bercerita tentang tanah Kanaan. Nabi Musa tidak hanya bercerita tentang tanah perjanjian, tidak. Tetapi Nabi Musa bercerita tentang hidup yang kekal, hidup setelah kematian. Makanya uraian kemudian dari ajaran Nabi Musa itu menceritakan sebab akibat. Terkutuklah, selamatlah, mendapat hiduplah, matilah. Itulah yang Yesus katakan. Makanya terangkum di data nomor 23 berikutnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Orang-orang Yahudi ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Mereka tahu, mereka ngerti, mereka tahu Musa datang untuk memberi jalan keselamatan. Musa sebagai juru selamat bagi mereka. Mereka tahu. Bahkan sampai menduduki kursi Musa, kursi yang suci, yaitu sebagai imam, sebagai rabi, sebagai pengajar, ahli Taurat, ahli kitab, dan seterusnya. Tapi apa kata Yesus? Jangan sekali-kali kamu mengikuti mereka. Jangan kau mengikuti mereka. Dengarkan apa yang mereka ucapkan, tapi jangan kau ikuti kelakuan mereka. Kok bisa kayak gitu, guru? Ya, sebab mereka memerintahkan orang untuk melakukannya, tapi mereka tidak mempraktekkan. Mereka mengatakan, tapi mereka tidak mempraktekkan. Itu tidak ada bedanya Kristen hari ini. Gak ada bedanya. Jadi kesimpulannya sebelum saudara tanggapi gini. Orang-orang Yahudi memiliki aturan main, tetapi mereka tidak melakukan, kata Yesus. Oke? Tapi orang-orang Kristen, mereka tidak punya aturan, tetapi mereka melakukan. Saya ulang lagi. Orang-orang Yahudi pada masa itu memiliki aturan dari Nabi Musa, tapi mereka tidak mempraktekkan. Hari ini orang Kristen mempraktekkan, tapi itu tidak ada aturannya. Contoh, ke gereja, menyembah Yesus, makan babi, Natalan, pesta akhir tahun, apalagi memperingati kenaikan Yesus, kematian Yesus. Itu tak ada aturan mainnya, tapi mereka praktekkan. Inilah yang dikatakan mereka tidak mengerti. Mereka punya telinga tak mendengar, mereka punya mata tak melihat, mereka punya hati tapi tidak meresapi. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang-orang Kristen ini tidaklah bersunat hati. Jadi kalau saudara bertanya tentang apa yang terkandung di dalam Matius 13 nomor 11, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan langit, tetapi kepada mereka tidak. Nah, mari saya buktikan kalau Anda pun tidak. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 13 nomor 7, hidup kekal itu adalah mereka mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu yang mengutus Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya, dan Yesus adalah utusan Tuhan. Tapi hari ini Anda lihat orang Kristen apakah menjalankan ini? Tidak. Kenapa? Mata mereka punya tapi tak melihat, kuping mereka punya tapi tak mendengarkan. Sudah dikatakan mengenal Yesus sebagai utusan tok, tapi dilantik kemudian menjadi Hailal bin Zakar atau bintang timur. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, panjang lebar Bang Juma ini. Ayat 13. Sekalipun kamu melihat, kamu tidak mengetahui. Melihat itu termasuk membaca. Sekalipun kamu mendengar, kamu tidak mengerti. Itu ayat 13. Matius pasal 13 ayat 13. Bang Juma sudah menjelaskan tapi tidak spesifik. Bang Juma sudah membaca Bible, betul? Tapi Bang Juma tidak mengetahui apa arti dari perjanjian baru. Bang Juma sudah dengar komal-komal, mendengar, tapi abang tidak ngerti. Ayat itu untuk Bang Juma. Poinnya tahu di mana, kan? Anda ngarang bebas. Ayat ini, dalil ini untuk murid-murid Yesus pada zamannya, Anda yang ngarang. Bang, ini dalil untuk orang-orang yang menjadi murid Yesus pada saat itu. Jangan Anda siarkan kemana-mana. Ini Yesus berkata tentang orang-orang yang berbondong-bondong yang datang mengerumuni dia pada saat dia mendekati perahu. Jangan Anda larikan ke saya. Itulah sesatnya, karena ucapan-ucapan Yesus, cerita-cerita yang dikisahkan oleh penulis kitab saudara, Anda nisbahkan kepada keadaan hari ini, padahal ini adalah kisah. Ini kisah.
Itulah sebabnya aku Yesus berkata dalam perumpamaan kepada mereka. Mereka itu adalah orang yang berbondong-bondong tadi. Anda larikan ke Bang Soma. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kok jadinya ke saya? Ini untuk orang yang berbondong-bondong tadi. Jangan Anda sapu rata apa yang tertulis. Wah, Anda nisbahkan kepada siapapun. Enggak kayak gitu belajar Bible. Enggak gitu cara belajar Bible. Oh, berarti dalam ruang lingkup bangsa Yahudi pada waktu itu ya, akhirnya. Betul, akhi. Kenapa dibawa ke saya? Anda salah belajar Bible. Silakan. Kalau algoritma Bang Juma seperti itu memang kisah saat Yesus 2000 tahun lalu ada di sekitaran Yerusalem. Itu benar kisah. Emang betul. Sudah berlalu. Ya. Kalau aku balikkan ke kitab Abang, ya, itu juga atas peristiwa yang terjadi saat itu. Jadi kalau Abang kalau algoritma Abang seperti itu tentang Matius pasal 13, sesimpelnya begini, itu berarti kami tutup aja. Itu nggak berlaku untuk sekarang, betul? Bukan kayak begitu. Sebuah kitab akan menceritakan hukum-hukum tatanan hidup. Namun kemudian sebuah kitab juga menceritakan kisah sebagai contoh untuk dijadikan sebagai pedoman, sebagai cerminan keadaan yang ada pada masa itu. Tetapi janganlah ketika orang berbicara mengenai maling kundang, Anda mendudukan saya sebagai maling kundang. Itu keliru. Ini kita dudukkan perkara itu. Siapa yang dimaksud oleh Yesus? Yang dimaksud Yesus adalah orang-orang yang berbondong-bondong itu punya mata tak melihat, punya hidung tak mencium, punya kuping tak mendengar. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Jangan Anda samakan. Saya bukan orang pengikut Yesus, bukan orang yang hidup zaman Yesus, dan Yesus diutus bukan untuk saya. Kecuali Yesus menuding orang-orang di luar daripada kehidupan dia sebagai Bani Israel, dan itu dijadikan sebagai panduan untuk semua manusia. Oke, Bang Juma lupa Matius pasal 28 ayat 19 sampai 21. Kenapa sampai 21? Emang ada? Emang ada 21-nya, Bang? Enggak ada. Ya, kalau lu sampai 20. Enggak ada 21. Sorry kalau aku terus. Yang Kristen yang mana ini? Iya. Gini loh. Kadang-kadang aku salah karena kitab kami terdiri dari 31.403 butir. Beda dengan kitab kalian hanya 6.660 gitu. Jadi harap maklum. Matius pasal 28 ayat 19 atau 20. Ajarlah mereka. Jadikanlah seluruh bangsa muridku dan ajarlah mereka. Apa yang kuajarkan padamu, termasuk Matius pasal 13, Bang Juma. Oke, Bang sekarang Juma di situ. Yang kedua, ketika aku berusaha mengkaitkan dengan kitab Abang mengeluarkan statement menjadi pedoman, betul? Ya. Ya udah sama dengan Matius pasal 13. Menjadi pedoman bagi manusia sekarang. Sekarang permasalahannya di Anda itu berat. Pertama, Anda membawa Matius 28. Kalau Anda menuding itu perkataan Yesus, boleh dong saya minta mana mata rantai sanadnya. Mata rantai sanad itu mata rantai penyampaian. Dari Yesus ke A, ke B, ke C, ke D, ke F, sampai kepada Anda. Boleh nggak saya minta itu? Matius 28 itu hanya sampai pada data nomor 15. Berita yang harus tersiar sampai hari ini adalah berita tentang tentara upahan menerima amplop, menerima upah. Titik, nggak ada lagi cerita. Data 16 sampai nomor 20 itu pesan gereja aja supaya orang-orang mengajarkan Kristen kepada seluruh dunia agar banyak orang yang terjerat membayar perpuluhan. Itu aja. Itu penambahan. Mau bukti penambahan? Baca nomor 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, mari kita uji. Mana perintah Yesus agar orang ibadah pada hari Minggu? Mana? Tunjukkan. Gak ada.
Mana perintah Yesus agar orang membatalkan hukum Taurat? Mana? Nggak ada. Mana perintah Yesus agar orang makan babi? Gak ada. Perintah Yesus untuk tidak bersunat, gak ada. Perintah Yesus untuk mendudukkan Yesus, menggantikan yang maha tinggi, mana? Gak ada. Jadi Anda kebablasan kalau membawa data itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu apa yang Anda ingin pakai untuk merubah kemudian konsep yang Yesus ajarkan kepada pengikutnya? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Bukan kepada semua domba. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Berarti Bani Israel yang tersesat. Hanya kepada Bani Israel yang tersesat aja Yesus diutus, bukan kepada semua Bani Israel. Camkan itu berdasarkan Matius 15 nomor 28. Ingat, ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan datanglah kepada umatku, Bani Israel saja yang sesat. Yang kedua. Yang ketiga, mari kita buktikan. Andai saja Kristen yang ada di Indonesia hari ini berhadapan langsung dengan Yesus, orang-orang Kristen, pendeta-pendeta yang sudah banyak duit, yang besar perutnya, hartanya melimpah, datang kepada Yesus, kira-kira Yesus memanggilnya domba atau memanggilnya asu? Ini dulu poinnya. Kenapa demikian? Coba Anda baca di Matius 15 yang saya katakan tadi. Ada seorang wanita non-Yahudi berbicara langsung kepada Yesus, beriman pula kepada Yesus, tunduk kepada Yesus, mengakui kenabian Yesus, mengakui kerasulan Yesus. Apa kata Yesus? Usir dia dari sini. Dari tadi dia teriak-teriak. Tapi wanita itu mengatakan apa? Tuhan, bantu aku, tolong aku, kasihanilah aku. Kata Yesus apa? Tidak layak, tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Waduh. Coba bayangkan. Waduh, serem amat. Coba bayangkan. Iya, akhi. Lalu wanita itu mengatakan apa? Betul, Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Kaget Yesus. Wow, keren, luar biasa. Besar imanmu, ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi apa? Jadi anjing. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Yesus tolong please. Apa? Sembuhkan anakku please. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Tidak layak makanan. Makanan di sini maksudnya Yesus. Tidak layak Yesus yang disediakan untuk anak-anak. Anak di sini Bani Yakub. Tidak layak Yesus yang disediakan untuk anak-anak Yakub diberikan kepada non Yakub. Anjing, asu. Apa kata non Yakub? Non Yakub ini abdi katakan apa? Betul Tuhan. Tapi bukankah sampah remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Bani Israel itu pantas dimakan oleh asu? Kata Yesus, besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang terjadi? Apakah ibu itu menjadi Bani Israel? Tidak. Apakah ibu itu seketika menjadi domba? Tidak. Tetap saja dia menjadi anjing. Dan anaknya sembuh. Itu apatah lagi ente, apatah lagi pendeta ente, apatah lagi pastor ente ketemu dengan Yesus dikasih tendangan putar tanpa balasan. Apa buktinya? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berkata kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan demi namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah semua pembuat kejahatan. Kalian diusir. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang menyamar seperti Bani Israel, tapi sesungguhnya mereka adalah Bani non-Israel. Menyamar seperti domba, tapi mereka bukan domba, melainkan serigala yang buas. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Elohim, kehendak Bapakku yang ada di langit, yang ada di surga. Itu kata Yesus. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, junjungan, kurios, kuria dan seterusnya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Taurat.
kitab Tanakh itu kehendak Bapa. Kristen melaksanakan enggak? Amin. Betul itu. Kristen melaksanakan enggak kehendak Bapa? Tidak sama sekali. Kehendak Bapa direvisi, direvisi, dirubah-rubah, ditambah, dikurangi untuk mengikuti selera perjanjian baru. Itu yang terjadi. Dan apakah mereka gunakan? Ya, mereka gunakan. Tapi digunakan sebagai apa? Sebagai aksesoris supaya mereka dianggap sebagai domba Bani Israel. Tapi orang berakal tidak akan mungkin bisa ditipu. Selihai-lihainya orang Kristen membawa-bawa nama Israel, kami masih sehat, kami masih waras, kami tahu dengan pasti Kristen adalah kaum bidat yang membawa-bawa nama Israel untuk menipu seluruh umat manusia di atas muka bumi. Itu fakta. Demikian. Iya, keren ini karangan Bang Juma mengutip beberapa ayat dari 31.403 butir. Sementara ayat lain diabaikan, diperkosa. Di dalam perjanjian lama sudah tertulis nubuatan bahwa JHVH Yahweh akan mengadakan perjanjian yang baru karena perjanjian yang lama telah dikhianati. Lalu di dalam kitab Injil Yesus juga berkata, padaku ada domba-domba lain. Yang ketiga, Yesus pelayanannya 3,5 tahun timelinenya. Ketika dia berbicara seperti itu dengan perempuan Samaria tadi, itu hanya salah satu kisah. Ya, masih ada kisah lain tentang pelayanan Yesus yang ditutup di Matius pasal 28. Ajarkanlah seluruh bangsa menjadi muridku, yang tadi katanya bisa kita debatkan di dalam manuskrip. Yang Bang Juma bilang tadi itu tambah